Selamat datang di Nanti Malam, tempat di mana setiap kisah mistis, legenda kelam, dan rahasia pesugihan dari pelosok Indonesia kita bongkar perlahan, satu persatu. Di sini, kita tidak hanya mendengarkan cerita, kita menyelami ulang setiap detik kegelapan, menelusuri jejak-jejak yang ditinggalkan mereka yang pernah membuat perjanjian dengan kekuatan yang tidak seharusnya disentuh manusia. Karena nanti malam, saat cahaya meredup dan suara dunia mulai mengecil, ada hal-hal yang tidak bisa kamu lihat di siang hari makhluk bayangan, dan perjanjian yang masih terus berjalan sampai sekarang. Malam ini, kita akan masuk ke sebuah kisah yang selama bertahan-tahan hanya dibicarakan secara bisik-bisik oleh warga desa. Kisah yang tidak ada seorang pun berani ceritakan secara terbuka. Kisah tentang Kakang Wisesa, sosok gaib penjaga pesugihan yang dikenal memiliki syarat paling kejam. Tumbal manusia, mereka menyebutnya penguasa hening. Sosok yang katanya berdiam di antara pepohonan tua, memakan suara, memakan nyawa, dan memakan janji-janji manusia yang berani meminta kekayaan instan darinya. Konon, siapapun yang sudah berurusan dengan Kakang Wisesa, hidupnya tidak akan pernah lagi sama. Karena sebelum kekayaan jatuh ke tangan mereka, ada nyawa yang harus dibayar. Dan bila tumbal tidak diserahkan, orang terdekatlah yang akan dipilih paksa. Malam ini, kita menyaksikan bagaimana semuanya dimulai. Bagaimana sebuah keluarga hancur karena pilihan yang salah. Dan bagaimana seorang gadis yang hilang tiba-tiba kembali. Bukan sebagai manusia, tapi sebagai penagih. Ingat satu hal, cerita ini bukan sekadar dongeng atau legenda. Ini adalah kisah yang diceritakan oleh mereka yang selamat, mereka yang masih gemetar saat menyebut nama itu. Siapkan dirimu, kunsip, jangan melihat ke belakang, dan pastikan tidak ada yang mengetuk jendela saat kamu mendengar cerita ini, karena malam ini, Nanti Malam, menghadirkan tumbal pesugihan Kakang Wisesa. Selamat datang di kegelapan, dan jangan pernah berjanji pada sesuatu yang tidak bisa kamu lihat. Aku masih ingat malam itu, malam yang membuat waktu terasa berhenti, seolah seluruh kampungku sedang ditelan bumi perlahan. Hawa dingin merayap dari sela-sela pintu, membuat bulu kuduku berdiri tanpa alasan jelas. Bahkan suara jangkrik yang biasanya riuh setiap malam pun seperti enggan bersuara. Angin hanya bergerak pelan, membawa bau tanah basah yang anehnya tidak pernah kurasakan sebelumnya. Seakan ada sesuatu yang ikut menumpang bersama angin. Itu sesuatu yang tidak terlihat, tetapi hadir. Namaku Raffi. Jika boleh jujur, aku tidak pernah ingin terlibat dalam kejadian apapun yang bersifat mistis. Aku bukan tipe orang yang suka uji nyali atau penasaran dengan hal-hal aneh. Aku hanya anak kampung biasa yang ingin hidup tenang. Tapi entah kenapa, takdir seperti sengaja menarikku masuk ke dalam cerita yang seharusnya tidak pernah kudengar, tidak pernah kusaksikan, dan tidak pernah kusimpan hingga kini. Semuanya bermula dari hilangnya seorang gadis bernama Ayu, teman kecilku, teman sekelasku dulu, sekaligus orang yang selalu membuat suasana jadi lebih hidup. Ayu dikenal semua orang sebagai gadis yang manis, sopan, dan punya senyum paling tulus sekampung. Bahkan guru-guru pun sayang padanya. Dia itu tipe orang yang, kalau lewat, suasana jadi terasa lebih ringan. Tapi belakangannya, ia tampak berubah. Bukan Ayunya yang berubah, melainkan situasinya. Keluarganya sedang dihantam masalah ekonomi cukup berat. Ibunya sakit lama, dan butuh biaya banyak. Warung kecil mereka mulai sepi, dan yang paling mencolok adalah perubahan ayahnya. Ayu sering cerita sambil membenarkan rambutnya yang terkadang menutupi mata. Dia bilang ayahnya makin aneh, sering pulang larut, kadang bau kemenyan, dan matanya terlihat sembab tapi merah seperti habis menangis. "Raf, aku orang ngerti, piye ngomong," katanya waktu itu dengan nada pelan. Ayah sering ngomong sendiri. Kadang pas aku lewat, beliau langsung berhenti dan cuma bilang, "Bapak melakukan ini untuk keluarga." Tapi aku nggak ngerti maksudnya. Aku kira itu cuma stres. Banyak orang tua yang kalau tertekan jadi pendiam atau berubah sikap. Tapi Ayu bilang, kadang ayahnya pulang dengan pakaian kotor seperti habis menggali tanah. Pernah suatu malam, Ayu bangun dan mendengar ayahnya berbicara pelan di dapur dengan nada bergetar. "Aku wes siap, tapi ojo saiki. Oho siki wes." Saat Ayu menceritakan itu padaku, jujur saja, aku merinding. Karena nama yang disebut ayahnya wis mengingatkanku pada sesuatu yang pernah kudengar dari cerita para sesepuh kampung. Nama yang tidak boleh diucapkan sembarangan. Nama yang katanya hanya disebut dalam bisikan. Nama yang selama ini hanya kukira mitos. Kakang Wisesa. Di kampungku, legenda itu sudah ada sejak lama. Orang bilang, siapapun yang nekat pergi ke hutan utara untuk mencari kekayaan cepat, pasti akan bertemu sosok itu. Konon Kakang Wisesa adalah penjaga gaib, pesugihan yang suka memakan janji manusia. Ia bukan hanya meminta tumbal, ia meminta kepasrahan penuh. Dan satu hal yang paling ditakuti orang-orang,
adalah syarat yang tidak pernah berubah. Tumbal harus bernyawa. Sebagian orang menganggapnya sekadar cerita lama untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak pergi jauh malam-malam. Tapi beberapa orang yang kutemui, terutama yang lebih tua, selalu langsung mengalihkan pandangan kalau nama itu disebut. Ayu menghilang malam itu. Malam yang begitu ganjil. Seperti ada sesuatu yang disembunyikan oleh udara. Tidak ada suara, tidak ada hewan keluar. Bahkan lampu-lampu rumah terlihat lebih redup dari biasanya. Ibunya histeris. Saudara-saudaranya panik, dan warga langsung berbondong-bondong mencari ke segala arah. Aku ikut mencari. Ayu itu lebih dari sekadar teman. Kami tumbuh bersama. Dia itu sosok yang bikin kampung terasa lebih hangat. Kami mencari sampai dini hari, ke sawah, ke sungai, ke rumah kosong, bahkan sampai ke area kebun bambu yang terkenal angker. Tapi Ayu tidak ditemukan, jejak pun tidak ada. Hanya satu hal yang membuatku tidak bisa tidur sampai sekarang. Di pinggir jalan dekat hutan utara, aku menemukan bekas telapak kaki kecil seukuran kaki Ayu yang mengarah ke dalam hutan. Namun setelah beberapa langkah, jejak itu berhenti begitu saja, seolah pemiliknya ditarik ke udara. Semua orang mulai berbisik. Ada yang bilang Ayu diculik, ada yang bilang ia lari dari rumah, tapi ada yang berani nyebut satu hal dengan suara sangat pelan. Wong tuane Ayu iku, kayane ndelok dalan sing ora kudune. Ayahnya Ayu seperti melihat jalan yang tidak seharusnya. Sejak malam itu, kampung terasa berbeda. Saat melintas di jalan malam hari, aku bisa merasakan seolah ada mata yang memperhatikan dari balik pepohonan. Ayam-ayam berkokok tidak pada waktunya. Kucing sering menatap ke arah hutan utara sambil menggeram. Dan beberapa warga mengaku melihat bayangan tinggi di jalan tikus dekat kebun jati. Aku mencoba mengabaikannya, tapi sulit. Suatu malam, sepulang dari ronda, aku lewat di depan rumah Ayu. Rumah itu gelap, hanya tersisa satu lampu kecil dekat dapur. Tapi dari kejauhan, aku melihat seseorang duduk di teras. Aku menghampiri, mengira itu ibunya. Namun ketika jarak tinggal beberapa langkah, aku sadar betul bahwa itu ayahnya. Ia duduk dengan punggung membungkuk. Kedua tangannya menggenggam lutut. Matanya kosong seperti sedang melihat sesuatu yang jauh di balik rumah-rumah. Kulit wajahnya terlihat pucat dan seperti mengelupas. Ayah Ayu, panggilku dengan suara pelan. Ia menoleh perlahan, sangat perlahan. Dan ketika matanya bertemu mataku, jantungku berhenti berdetak sekejap. Mata itu merah, bukan seperti mata orang habis menangis, tapi seperti mata seseorang yang sedang menahan ketakutan sampai tubuhnya hampir runtuh. Katanya pelan, suaranya serak. Kau ora weru opopo, yo. Kau oho melu, bukan urusanmu. Jangan ikut campur. Tapi Ayu hilang? Ya, kami cuma belum selesai aku bicara. Ia menunduk sambil gemetar. Wizeza, dia sudah datang. Aku sudah janji. Aku mundur selangkah, bukan karena takut pada ayahnya, tetapi pada apa yang ia sebut, Kakang Wisesa. Bisikku tanpa sadar. Ia langsung menatapku dengan sorot panik, seakan aku baru saja menyebut nama pembunuhnya sendiri. Said, ia menekan bibir dengan keras, hampir seperti melukai dirinya sendiri. Kowe ojo nyebut jeningge. Bahaya lek. Dia bisa ndelok, ngerti? Larang, jangan sebut namanya. Dia bisa melihat, tahu. Ayah Ayu lalu berdiri sambil menutup telinganya. Ia berjalan mundur ke dalam rumah dengan langkah limbung, seperti orang yang kehilangan akal. Dan sebelum pintu ditutup, aku mendengar ia bergumam pelan. Aku wes pasrah, aku wes gawe kesepakatan. Tinggal nunggu waktu. Aku sudah pasrah, aku sudah membuat kesepakatan. Tinggal menunggu waktu. Setelah itu, ia menghilang dari pandangan. Rumah itu kembali gelap, dan aku berdiri di depan pagar, tidak mampu berkata apa-apa. Sejak malam itu, kampung mulai diteror. Bukan oleh hantu, bukan oleh suara aneh, tetapi oleh perasaan bahwa sesuatu sedang mengintai kami semua. Sesuatu yang tidak punya bentuk jelas tapi tahu siapa yang harus diambil. Ada beberapa warga yang tiba-tiba sakit mendadak. Ada yang mengigau menyebut nama Ayu dalam tidurnya. Ada pula yang mengaku melihat sosok perempuan berjalan menuju hutan utara. Padahal wajahnya kabur, tidak terlihat seperti manusia. Aku baru sadar kemudian, hilangnya Ayu hanya pembuka. Bagian pertama dari sesuatu yang jauh lebih besar, dan nama yang terus muncul di kepala semua orang. Meski tak ada yang berani mengucapkannya adalah nama itu Kakang Wisesa, penjaga pesugihan, pemilik perjanjian, penagih tumbal. Dan tanpa kusadari, malam itu adalah malam ketika batas antara dunia manusia dan dunia yang tak kasat mata mulai terkoyak perlahan.
Rumor di kampungku mulai bermunculan pelan-pelan, seperti asap tipis yang keluar dari celah tanah. Awalnya hanya 1-2 orang yang membicarakannya, tapi makin lama, bisikan itu terdengar di mana-mana. Setiap sudut warung, setiap rumah yang lampunya mulai temaram menjelang maghrib, selalu ada pembicaraan tentang hilangnya Ayu dan perubahan aneh pada ayahnya. Ada yang bilang, pada malam Ayu hilang, seseorang melihat ayahnya berjalan menuju hutan utara. Hutan itu memang terkenal gelap dan tidak pernah disentuh siapapun setelah matahari tenggelam. Pepohonannya rapat, tinggi, dan sering mengeluarkan suara seperti orang berbisik saat angin lewat. Tak ada yang suka melewati jalur itu kecuali mereka yang nekat atau punya niat buruk. Seorang pemuda kampung mengaku bahwa ia melihat bayangan 2 sosok, satu besar, satu kecil menuju arah yang sama. Tapi ketika ditanya lagi, ia langsung mengalihkan pandangan dan berkata bahwa mungkin ia salah lihat. Namun wajahnya pucat dan matanya bergetar, seolah apa yang dilihatnya lebih menakutkan dari apapun. Ada juga yang bilang mereka mendengar teriakan gadis dari arah sungai tua. Suara yang terdengar seakan berusaha memanggil seseorang, meminta bantuan, atau sekadar ingin kabur dari sesuatu. Namun malam itu, hujan turun sangat deras sehingga tidak ada yang berani keluar. Semua orang diam di rumah, menutup jendela, dan pura-pura tidak mendengar apapun. Aku tidak percaya rumor-rumor itu. Atau mungkin aku tidak mau percaya. Bagiku, semua itu hanya cerita orang panik yang mencoba menghubungkan titik-titik yang belum tentu terkait. Tapi semua berubah ketika aku melihat sendiri ayah Ayu. Hari itu masih pagi, tapi matahari terasa berat, seakan tertahan oleh awan gelap yang menggantung di langit. Aku lewat di depan rumah Ayu dalam perjalanan menuju warung. Pagar rumahnya terbuka sedikit, seperti ada yang lupa menutupnya. Aku melihat ayahnya berdiri di halaman dengan posisi membungkuk. Bahunya naik turun seperti sedang menangis atau kelelahan. Takt, panggilku pelan, tapi tidak ada reaksi. Aku ragu beberapa detik sebelum akhirnya memberanikan diri melangkah masuk. Rumput halaman terasa lembab. Ada aroma seperti tanah basah bercampur sesuatu yang sulit dijelaskan, bau yang menusuk. Tapi tidak seperti bau bangkai, lebih seperti bau bunga yang mati dan busuk bersamaan. Ketika aku mendekat, ia menoleh padaku. Saat itu, aku benar-benar terpaku. Matanya merah, tidak seperti merah orang menangis, tapi seperti mata yang terendam darah. Pembuluh-pembuluh kecil di sekitar bola mata pecah, dan kulit wajahnya cekung, seperti orang yang sudah 3 hari tidak tidur. Tubuhnya kurus, jauh lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Tulang pipi menonjol, kulitnya seperti mengering, dan rambutnya kusut tanpa perawatan. Namun bukan itu bagian yang membuatku begitu takut. Yang membuatku mundur setengah langkah adalah gumamannya. Ia terus bicara pelan, berulang-ulang, seperti orang kesurupan yang memutar satu mantra yang sama. Wisesa, Wisesa, aku wes nyerah ke Tumbale. Saiki, giliranmu, tepati janjimu. Kakang Wisesa, aku sudah menyerahkan tumbalnya. Sekarang giliranmu memenuhi janji. Suaranya serak, pecah, dan seperti keluar dari tenggorokan yang terluka. Setiap kata terdengar seperti doa keputusasaan. Aku tidak bisa mendeskripsikan bagaimana perasaanku waktu itu, antara ingin menolong dan ingin kabur sejauh mungkin. Pak, Ayu di mana? Tanyaku dengan suara terbata. Kami sedang mencarinya. Apa Bapak tahu? Belum sempat aku melanjutkan. Ia mengangkat tangannya dan memegang kepalanya sendiri, seolah kepalanya akan pecah. Diam! Oh, Tenyo Pop. Ojo ganggu aku. Aku sudah nyerah ke Tumbale, teriaknya. Ia lalu menatapku tajam, lebih tajam dari tatapan siapapun yang pernah kulihat. Tatapan itu bukan tatapan manusia yang sedang takut. Itu tatapan seseorang yang merasa dirinya sedang dikejar sesuatu yang lebih mengerikan dari kematian. Aku wis ndelok deweke, gumamnya lirih. Aku wis ketemu langsung. Aku ora iso mundur maneh. Aku sudah melihat dia. Aku sudah bertemu langsung. Aku tidak bisa mundur lagi. Suasana di sekelilingku terasa meremas tubuhku. Udara tiba-tiba menjadi lebih dingin, seperti ada kabut tipis yang mengambang di sekitar kami. Suara burung berhenti, angin pun berhenti bergerak. Hanya suara gumamannya yang terus berputar-putar di telingaku. Aku mundur perlahan. Ayah Ayu tidak tampak seperti dirinya lagi. Matanya cekung, kulitnya pucat, dan tubuhnya goyah seperti baru saja bangun dari mimpi buruk yang tidak ada ujungnya. Beberapa detik kemudian, ia berjalan menuju pintu rumah tanpa menoleh lagi. Langkahnya lemah, seperti seseorang yang sedang menyeret beban berat tak terlihat. Ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintu perlahan, meninggalkanku berdiri kaku di halaman. Suara-suara aneh terdengar dari dalam rumah Ayu. Ada yang mendengar suara seperti benda berat jatuh. Ada yang mendengar suara seseorang menangis dan merintih. Ada juga yang bersaksi bahwa mereka mendengar kata tumbal diucapkan berkali-kali. Tapi tidak ada yang berani masuk, tidak satu pun.
3 hari kemudian, berita itu tersebar cepat. Ayah Ayu ditemukan meninggal di dalam rumahnya. Tubuhnya ditemukan dalam keadaan yang membuat warga ketakutan untuk berbicara keras-keras. Tubuhnya mengering seperti disedot habis dari dalam. Kulitnya menempel pada tulang. Tidak ada tanda pembusukan, hanya kekosongan. Matanya terbuka lebar seolah ia meninggal dalam ketakutan yang teramat sangat. Beberapa warga yang melihatnya langsung pingsan. Beberapa lainnya menutup mulut sambil menangis. Dan memilih tidak pernah membicarakannya lagi. Baru kali ini aku melihat orang mati dengan wajah seperti itu. Tidak ada luka, tidak ada darah, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Tetapi tubuhnya seperti tubuh seseorang yang sudah berminggu-minggu, tidak makan dan tidak minum. Padahal ia baru menghilang 3 hari. Dokter desa mengatakan itu tidak masuk akal. Tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Di depan rumah itu, banyak orang berkumpul dengan wajah ketakutan. Tak ada yang berani masuk mendekat. Semua hanya melihat dari jauh sambil memeluk tubuh sendiri. Banyak yang berbisik-bisik bahwa ini ada hubungannya dengan hilangnya Ayu. Semua rumor mulai membentuk satu arah. Satu nama. Satu sosok yang sengaja ingin dihindari semua orang. Nama itu kembali terdengar. Meski hanya dalam bisikan, Kakang Wisesa. Setiap kali nama itu disebut, udara di sekitar terasa lebih dingin. Orang-orang langsung menoleh, memastikan tidak ada yang lain yang mendengar. Mereka takut. Bukan hanya karena kisah pesugihan itu, tapi karena sebagian dari mereka percaya bahwa menyebut namanya saja sudah cukup mengundang perhatian sesuatu yang tidak seharusnya datang. Aku tidak tahu harus bagaimana. Rasa penasaran dan ketakutanku saling bertabrakan. Ada bagian diriku yang ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Ayu. Tetapi ada bagian lain yang mengatakan aku sebaiknya menjauh sejauh mungkin. Namun setiap kali aku memikirkan Ayu, bayangan wajahnya muncul di kepalaku. Senyumnya yang ramah. Caranya berbicara, tatapannya yang hangat. Semua itu membuatku merasa seolah aku berutang sesuatu padanya. Ayu tidak pantas hilang begitu saja. Dia harus ditemukan, apapun yang terjadi. Tapi setiap waktuku memikirkan itu, bayangan wajah ayahnya muncul dan membuat bulu tengkukku kembali berdiri. Sosok ayahnya itu, matanya yang merah, gumamannya yang menyebut nama itu, tubuhnya yang mengering saat ditemukan. Itu bukan kematian biasa. Ada sesuatu yang diambil darinya. Bukan hanya nyawa, tapi seolah jiwanya juga hilang entah kemana. Seakan ada sesuatu yang mengisap hidupnya perlahan, lalu meninggalkannya sebagai kulit kosong. Saat itu aku belum tahu bahwa semua itu baru permulaan. Belum tahu bahwa kematian ayahnya bukan akhir, melainkan tanda bahwa sesuatu yang lebih besar sedang bergerak mendekat. Sesuatu yang sudah terbangun, sudah berjalan, dan sudah memilih orang-orang tertentu sebagai bagiannya. Aku belum tahu bahwa sejak malam Ayu menghilang, dunia kami sudah tidak berada di tempat yang sama. Ada batas yang mulai menipis antara dunia kami dan dunia mereka. Dan Kakang Wisesa bukan lagi sekadar legenda yang diceritakan orang tua untuk menakuti anak-anak. Ia nyata. Dan ia sedang mencari. Satu hal yang membuatku benar-benar takut adalah kalimat terakhir yang kudengar dari mulut ayah. Ayu sebelum ia menghilang, aku wes nyerah ka tumbale. Saiki. Janjimu. Kalimat itu terus ternjenjang di kepalaku. Jika ia sudah menyerahkan tumbalnya, maka siapa yang diserahkan Ayu? Atau seseorang yang belum kami ketahui? Dan jika itu benar, di mana Ayu sekarang? Pertanyaan-pertanyaan itu terus mengejarku. Bahkan dalam tidurku, aku merasa seolah ada sesuatu yang bergerak di balik malam. Sesuatu yang tidak terlihat tapi ada. Sesuatu yang menunggu. Aku tidak tahu bahwa dalam beberapa hari ke depan, semua pertanyaan itu akan terjawab dengan cara yang tidak pernah bisa kupersiapkan. Karena setelah kematian ayahnya, satu hal mulai menjadi jelas bagiku. Ayu tidak hilang. Ayu dibawa, dan sesuatu atau seseorang akan mengembalikannya. Dengan caranya sendiri, 3 minggu setelah kematian ayah Ayu, kampungku seperti berubah menjadi ruang kosong yang aneh. Orang-orang masih melakukan rutinitas seperti biasa, tapi semuanya terasa seperti dilakukan hanya untuk mengusir takut, bukan karena benar-benar ingin. Malam-malam kami penuh gumaman doa, dan setiap suara ranting patah selalu membuat orang menoleh cepat. Tidak ada yang terang-terangan membahas ayah Ayu. Tidak ada pula yang berani menyebut nama pesugihan itu secara langsung. Mereka belen, sing penting ora usah ngundang sing ora perlu. Seolah-olah menyebut sesuatu saja bisa memanggilnya. Malam itu, hujan turun sejak maghrib dan tidak berhenti. Hujan deras, dari yang deras biasa hingga berubah jadi suara yang seperti ribuan jarum menusuk atap. Petir menyambar sampai kaca jendela bergetar. Ibuku sudah tidur lebih awal, dan aku baru saja mengecek semua pintu dan jendela, memastikan tidak ada yang terbuka. Entah kenapa malam itu terasa lebih berat,
lebih gelap, seolah bukan sekadar cuaca. Rasanya seperti seseorang atau sesuatu sedang berdiri di luar. Menunggu sudah hampir jam 10 ketika aku mendengar suara ketukan. Pelan, tidak tergesa, tapi teratur. Tok, tok, seolah orang itu tahu aku mendengarnya dan sengaja menunggu reaksiku. Aku berhenti tepat di tengah ruang tamu. Sensasi dingin merayap di tengkukku. Seperti ada tangan tak terlihat menyentuh pelan. Ketukan itu terdengar lagi. Sama, tidak lebih keras, tidak lebih cepat. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin itu tetangga yang kehujanan atau butuh bantuan. Tapi siapa yang datang larut seperti ini? Aku mendekat ke arah pintu pagar depan. Lampu teras berkedip-kedip, kadang redup, kadang terang. Ketika aku membuka pintu rumah, angin malam langsung menusuk, membawa aroma tanah basah dan bau anyir samar yang tidak kukenal. Dengan hati-hati aku membuka pintu pagar, dan di sanalah aku melihatnya. Ayu. Gadis yang menurut semua orang sudah hilang. Gadis yang hilangnya membuat ayahnya depresi, meracau, lalu mati mengenaskan. Gadis yang seharusnya tidak mungkin berdiri di hadapanku sekarang. Tubuhnya kurus, jauh lebih kurus daripada terakhir kali kulihat. Kulitnya pucat, bukan pucat seperti orang sakit, melainkan pucat seperti kertas, hampir tidak ada warna. Rambutnya basah menempel seluruhnya di wajah dan leher. Bajunya sama seperti ketika ia dinyatakan hilang. Blus putih dan rok hitam sederhana, tapi sekarang robek, kotor, dan seperti menempel kaku karena lumpur yang sudah mengering. Ayu, suaraku nyaris tidak keluar. Kamu masih hidup? Ayat, senyum yang membuatku merinding karena tidak seperti senyum Ayu yang dulu. Senyum itu terlalu datar, terlalu perlahan. Aku pulang, Raffi, katanya pelan. Aku mau cerita. Semua matanya kosong, benar-benar kosong. Tidak ada ketakutan, tidak ada kelegaan, tidak ada sesuatu yang menandakan ia baru saja pulang dari tragedi mengerikan. Ia hanya berdiri diam, menunduk sedikit, seperti menunggu aku mempersilakannya masuk. Aku ragu, sangat ragu. Sebagian diriku ingin menutup pagar dan pura-pura tidak melihat apa-apa. Tapi bagian lain, bagian yang masih menganggap Ayu temanku dan merasa bersalah karena aku tidak pernah berani ikut membantu ketika ia bercerita tentang rumahnya, membuatku membuka pintu lebar-lebar. Masuklah. Begitu Ayu melangkah ke teras. Hujan di luar tetap deras, tapi suara hujan hilang, bukan berhenti. Hilang menghilang begitu saja dari pendengaranku, seperti aku tiba-tiba berada di ruangan kedap suara. Yang tersisa hanyalah suara napasku sendiri dan suara langkah Ayu yang menjejak lantai dengan ritme pelan. Saat aku mengunci pintu pagar, sebuah bisikan terdengar sangat lembut tepat di belakang telingaku. Tumbal belum selesai. Aku tersentak dan langsung menoleh. Tapi tidak ada siapa-siapa. Ayu berdiri di tengah ruang tamu. Diam, menatap foto keluarga di dinding seperti mengamati sesuatu yang asing. Aku menggigit bibirku. Aku ambilin kamu handuk dulu ya. Kamu kedinginan. Ia hanya mengangguk sekali. Ketika aku kembali dengan handuk, Ayu duduk di sofa. Tidak bergerak, tidak memegangi apapun. Ia tidak tampak seperti orang yang baru pulang dari tempat berbahaya. Ia tampak seperti seseorang yang baru keluar dari kuburan. Aku duduk di hadapannya. Ayu, selama ini kamu kemana? Semua orang nyari kamu. Sampai ayahmu. Ayu mengangkat kepalanya perlahan. Tatapannya menembusku. Kosong tapi terasa berat. Aku lihat semuanya. Kamu lihat? Iya. Ia tersenyum kecil. Tapi senyum itu kembali membuatku merinding. Aku lihat ayahku. Waktu dia menyerahkan aku, seluruh tubuhku seperti berhenti. Menyerahkan... Ayu menghela napas. Raffi, kamu tahu kenapa ayahku berubah belakangan ini? Tentu aku tahu. Semua orang tahu. Masalah ekonomi, hutang, bisnis hancur. Tapi tidak ada yang mengira sampai sejauh itu. Dia datang pada seseorang, lanjut Ayu, atau sesuatu. Mereka memanggilnya Kakang Wisesa. Mendengar nama itu disebut langsung membuat bulu kudukku berdiri. Ayu, kamu yakin mau cerita sekarang? Kamu pasti belum istirahat. Aku harus cerita sekarang, sebelum semuanya terlambat. Ia meremas ujung rok lusuhnya, kemudian memandang ke arah jendela. Hujan masih deras, tapi lagi-lagi aku tidak mendengar suaranya, seolah hanya Ayu yang membawa sunyi itu masuk bersamanya. Ayahku pergi ke hutan utara, katanya. Waktu itu aku ikut diam-diam karena dia tampak aneh. Aku takut dia melakukan hal bodoh. Tapi aku tidak tahu kalau yang menunggunya di sana jauh lebih bodoh dari yang kupikir. Ia menelan ludah, tapi gerakannya kaku.
terlalu pelan. Seolah-olah ia menirukan gerakan manusia daripada melakukannya secara natural. Di tengah hutan, ayahku bertemu seseorang yang wajahnya tidak jelas, seperti berasap. Suaranya berat, tapi halus. Ia bilang dia bisa membuat ayahku kaya, bisa menghapus utang, bisa membuat hidup kami kembali normal. Aku menggeleng kecil. Yuti, kamu nggak harus cerita kalau kamu nggak kuat. Ia tersenyum tipis. Aku kuat, Raffi. Aku malah udah. Coba. Kalimat itu aneh, sangat, tapi aku tidak menyeretnya. Aku membiarkannya melanjutkan. Sebagai imbalan, katanya pelan, dia hanya meminta satu hal, tumbal. Aku mencengkeram celanaku erat-erat. Kamu. Ayu menatapku lama. Ayahku bilang dia tidak setuju. Dia bilang dia tidak mau menyerahkan anaknya. Tapi, Raffi, kamu tahu kapan seseorang berbohong meski suara mereka bergetar? Aku mengangguk kecil. Ayahku bilang tidak. Tapi, di matanya, aku sudah dihitung sebagai harga. Hening memenuhi ruangan. Hening yang tidak wajar. Seperti udara berhenti bergerak. Waktu aku keluar dari persembunyianku dan bilang aku mau pulang. Ayahku menangis, Raffi. Matanya berkedip pelan. Tapi dia tetap melakukannya. Jantungku terasa tenggelam. Dia menyeretku ke sungai tua. Di sana sudah ada sosok itu. Kakang Wisesa. Ayu menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara pelan yang hampir seperti bukan suaranya sendiri. Ora kaya manungsa, Raffi, dadane ambles, tangane dawa, suarane jedug ning kuping. Aku langsung merinding. Napas Ayu terdengar berat, tapi tatapannya tidak goyah. Aku ditenggelamkan. Lanjutnya, ayahku tidak menatapku waktu itu. Dia hanya bilang, maaf Nek, aku janji, semuanya bakal lebih baik setelah ini. Aku menutup mulut, menahan mual. Ayu, aku minta maaf. Ayu mengangkat tangan, menghentikanku. Tenang Raffi, aku tidak mati. Aku menatapnya dengan syok. Aku hidup kembali. Katanya, bukan karena ayahku, bukan karena keajaiban, tapi ia mencondongkan tubuh ke arahku. Karena Kakang Wisesa belum selesai. Dadaku terasa sesak. Apa maksudmu? Belum selesai? Ayu tersenyum. Senyumit, bukan senyum manusia. Tumbalnya kurang, Raffi. Aku menelan ludah. Kurang. Bagaimana bisa kurang? Perutku seperti diaduk ketika Ayu menjawab pelan, karena waktu ayahku menyerahkan aku. Dia lupa satu hal penting. Apa? Ayu mengedip pelan sekali. Aku bukan satu-satunya yang harus diserahkan. Ruangan mendadak dingin. Tidak, bukan dingin, beku. Dan sebelum aku sempat bertanya lebih lanjut, lampu ruang tamu berkedip 3 kali, lalu mati total. Gelap gulita. Tidak ada suara. Tidak ada napas selain punya aku. Dan di tengah kegelapan itu, aku mendengar suara Ayu berbisik tepat di samping telingaku. Padahal aku yakin ia duduk jauh di depanku, Raffi. Aku pulang bukan untuk cari bantuan. Suara itu lirih, tapi tegas. Aku untuk menjemput. Gelap yang menyelimuti rumahku seolah menutup semua ruang gerak. Saat lampu padam, aku masih bisa mendengar suara nafasku sendiri yang terengah-engah. Tapi suara Ayu yang sebelumnya terdengar tepat di samping telingaku tiba-tiba menghilang begitu saja. Aku mencoba berdiri. Tanganku meraba-raba dinding, namun seluruh tubuhku gemetar seperti habis direndam air es. Dalam kegelapan itu, aku bisa merasakan keberadaan lain. Bukan hanya Ayu, seperti ada 2, 3, atau entah berapa sosok yang berdiri diam mengawasi. Lalu, perlahan, cahaya kecil muncul dari arah dapur. Lampu emergensi yang kupasang bertahan-tahan lalu, karena sering mati lampu, mendadak menyala. Sialnya, cahaya itu justru membuat suasana terasa lebih menegangkan. Ruangan remang, hanya sedikit terang, cukup untuk membuat bayangan-bayangan panjang di sudut. Ruangan tampak seperti tenggen-tenggen gelap yang siap meraih. Ayu berdiri di depan sofa, bukan lagi duduk seperti tadi. Kepalanya sedikit menunduk, rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Gerakannya kaku, seperti tubuhnya lupa cara menjadi manusia. Ketika ia perlahan mengangkat wajah, aku hampir memundurkan badan secara refleks. Matanya hitam, bukan hanya kelam, benar-benar hitam dari ujung ke ujung, seperti tidak ada bola mata sama sekali. Seolah-olah lubang tak berujung sedang menatapku, Raffi. Ayahku nggak jahat, katanya pelan. Suaranya berubah sedikit serak, seperti bukan berasal dari tenggorokan manusia. Aku tidak bisa menjawab, lidahku terasa mati. Tapi Ayu melanjutkan ceritanya begitu saja, seolah kegelapan di ruangan itu adalah hal biasa baginya. Dia cuma terdesak. Dia butuh uang buat biaya operasi ibuku. Aku tahu ibunya Ayu memang sakit parah. Semua orang di kampung tahu. Mereka sudah bolak-balik rumah sakit, menjual barang berharga, bahkan meminjam ke sana-sini.
Tapi mendengar langsung dari Ayu yang berdiri di hadapanku sekarang membuat semuanya terasa jauh lebih berat. Ayu memainkan jarinya perlahan, seperti sedang mengingat sesuatu yang menyakitkan. Waktu ibu mulai gak bisa bangun dari tempat tidur, katanya lirih. Ayah mulai berubah. Dia jadi lebih sering keluar malam. Dan kalau pulang, matanya merah. Terus, aku kira dia nangis. Tapi bukan. Aku menelan ludah. Ayu, kamu gak harus. Aku harus. Potongnya cepat. Aku harus ceritain semuanya ke kamu, karena kamu bagian dari ini. Aku terbeku. Bagian? Dari apa? Ia tidak menjawab pertanyaanku. Ia malah menghela napas panjang dan mulai bercerita lagi. Seolah tidak mendengar apapun yang kukatakan. Ayahku ketemu seseorang di pasar malam. Bukan manusia. Tapi dia nyamar jadi manusia. Dia yang ngajak ayahku buat ketemu di hutan utara. Katanya, dia bisa bantu semua masalah ayahku. Dia bilang, kekayaan bakal mengalir kayak banyu sumur. Ora bakal entek, asal wanim bayar tumbal. Saat Ayu menirukan kalimat tersebut, suaranya berubah. Lebih bukan suaranya. Ayahku setuju karena dia pikir tumbalnya cuma hewan. Lanjut Ayu dengan suara kembali normal. Ternyata, manusia. Aku merapatkan tubuhku ke dinding, mencari sandaran. Entah kenapa kakiku terasa lemas. Tahun pertama, ayahku menyerahkan orang yang dia nggak kenal. Gelandangan dari luar desa. I belong, cuma dia yang bisa diselamatkan, ketimbang mati kelaparan, katanya. Setelah itu, ayah langsung kaya, uang datang dari mana-mana, toko rame, utang lunas. Ayu menendak. Tahun kedua, ayah mulai gelisah, karena Wisesa ngingetin, tumbalmu durung cukup, katanya. Ayah menyerahkan seorang pria mabuk dari desa sebelah. Dia bilang orang itu sering mukul istrinya. Jadi, mungkin pantas aku membik kejadian-kejadian itu. Ternyata bukan rumor. Dan tahun ketiga, Ayu menahan napas. Seolah bagian ini yang paling berat. Tumbalnya harus dari keluarga sendiri. Aku merasakan jantungku berhenti sejenak. Kalau enggak, lanjut Ayu. Orang yang ayahku cintai bakal mati perlahan. Dan waktu itu, ibu udah sekarat. Jadi aku yang dipilih. Ayu mengangkat wajahnya. Dia bilang dia nggak mau nyerahin aku. Tapi Raffi, ketika dia nyeret aku ke tepi sungai tua itu, aku tahu dia udah nggak punya pilihan lain. Ayu, kamu dibunuh? Tanyaku dengan suara gemetar. Ayu tertawa pelan. Tawa yang tidak seharusnya keluar dari seseorang yang mengingat trauma. Tawanya datar, tidak ada emosi. Aku tidak dibunuh, Raffi, katanya sambil tersenyum. Aku diserahkan hidup-hidup. Kata-katanya membuat tubuhku merinding habis-habisan. Kakang Wisesa nggak mau tumbal mati. Dia mau yang hidup, yang bisa dia ambil perlahan, yang bisa dia bentuk ulang. Aku benar-benar tidak bisa menggerakkan tubuhku. Setiap kata Ayu seperti mencengkeram jantungku. Waktu aku dimasukkan ke sungai itu, aku merasa tubuhku berat banget. Lanjutnya, bukan cuma karena air, tapi karena ada yang menarikku ke bawah. Tanganku berusaha ngegapai permukaan, tapi sesuatu meraih kakiku. Ia mengangkat ujung rok robeknya, dan untuk pertama kalinya aku melihatnya. Bekas seperti jari panjang yang menekan kuat di kulit betis dan pahanya. Bekas itu menghitam, seperti bekas luka yang tidak pernah sembuh. Raffi, katanya memandangku tajam. Waktu aku tenggelam, aku melihat ayahku berdiri di atas batu, menangis. Tapi dia tetap bilang, ayah minta maaf nak, iki mong sementara. Aku bakal betselan semuanya. Dia bilang begitu sambil nahan tubuhku dengan kayu, supaya aku nggak naik lagi. Air meluap dari mataku tanpa sadar. Bukan karena sedih tapi karena ngeri. Gila, Ayu mengalami semua itu. Dan kini ia berdiri di depanku. Tapi aku tidak mati. Ujarnya lagi. Karena Kakang Wisesa nggak langsung mengambilku. Dia menyimpanku, membiarkanku berada di antara hidup dan mati. Ia melangkah, mendekat. Gerakannya pelan, tapi setiap langkah membuat lantai berderit keras. Raffi, katanya, tumbal tahun ini belum selesai. Aku mundur setengah langkah. Ayu, maksudmu apa? Dan kamu, katanya sambil tersenyum semakin lebar, adalah orang yang ayahku seharusnya serahkan sejak awal. Darahku seolah berhenti mengalir. Ayahmu menyuruh aku menyerahkan aku. Suaraku pecah. Ayu hanya menatapku lama, sebelum akhirnya berkata pelan dengan nada sendu yang malah terdengar seperti ancaman halus. Raffi, Kakang Wisesa nggak suka jika janji dilanggar. Aku merasakan ada sesuatu yang bergerak di belakangku. Samar, pelan, seperti bayangan yang merayap dari dinding. Ayu mencondongkan tubuhnya ke arahku. Ia menghirup napas seolah mencium bau tubuhku, lalu tersenyum. Tenang, aku belum mau ngambil kamu sekarang. Ia menepuk bahuku, dingin seperti es.
Aku cuma datang buat ngasih tahu sesuatu. Aku menahan napas. Sedangkan Ayu membisikkan kata-kata yang membuat lututku langsung lemas. Besok malam, dia bakal datang sendiri. Jantungku hampir keluar dari dada. Siapa? Ayu tersenyum tipis. Kakang Wisesa. Ia mundur perlahan, lalu menatap pintu rumahku. Jaga dirimu malam ini, Raffi. Namun kedipan itu bukan kedipan. Manusia seperti membuka dan menutup dua rongga hitam besar. Kamu adalah tumbal terakhir. Angin dingin menerpa wajahku. Pintu rumah yang kukunci rapat tadi entah bagaimana terbuka lebar. Hujan deras di luar tiba-tiba kembali terdengar. Seolah suara hujan sengaja dimatikan selama Ayu di dalam. Dan ketika aku menoleh lagi, Ayu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah suara samar dari kejauhan. Suara perempuan tertawa pelan, lalu berubah menjadi bisikan berat. Wanci wis jedak, Raffi. Waktu sudah dekat. Sejak malam ketika Ayu menghilang dari ruang tamuku, kampungku terasa seperti berubah menjadi dunia lain. Pagi masih datang seperti biasa, matahari tetap terbit, ayam tetap berkokok, dan orang-orang tetap keluar rumah untuk bekerja. Namun, suasananya beda. Ada beban yang tidak terlihat, seperti kabut tipis yang menutupi seluruh kampung meskipun udara sebenarnya cerah. Semua orang berjalan lebih cepat, berbicara lebih pelan, dan sering menoleh ke belakang seolah takut ada sesuatu yang mengikuti. Lampu-lampu jalan yang biasanya menyala stabil, sejak malam itu mulai sering padam sendiri. Kadang hanya 1-2 menit, kadang setengah jam, dan setiap kali listrik mati, kampung menjadi gelap gulita. Tanpa suara selain angin yang menggesek daun-daun pohon, rumor muncul dari mulut ke mulut. Tetanggaku bilang ia mendengar suara perempuan menangis di persimpangan jalan dekat musola. Suara itu tidak keras, hanya lirih, seperti seseorang duduk sendirian sambil merintih. Tapi ketika tetanggaku mendekat, suara itu menghilang, tidak ada siapapun di sana. Ada pula cerita tentang seorang ibu yang pulang dari pasar subuh. Ia melihat sosok gadis berdiri di bawah pohon besar, dekat lapangan bola. Gadis itu tidak bergerak, tidak menoleh. Bajunya robek, rambutnya basah menempel di pipi. Ketika ibu itu berusaha memanggil, gadis itu perlahan menengok. Dan ibuku berkata gadis itu tidak punya bola mata. Aku tahu itu siapa, Ayu, atau sesuatu yang menggunakan tubuh Ayu. Namun ketika cerita-cerita itu semakin banyak, aku berharap semuanya hanya ketakutan yang berlebihan. Tapi harapan itu pecah keesokan paginya. 2 warga ditemukan tewas dekat sawah. Keduanya adalah saudara jauh dari ketua RT, punya kios jamu di dekat jalan raya. Mayat mereka ditemukan dalam keadaan tubuh menghitam seperti terbakar dari dalam. Tidak ada luka bakar di permukaan kulit, tapi warna kulit mereka seperti arang, hitam pekat, retak-retak. Dokter desa bilang mereka keracunan. Polisi bilang overdosis jamu oplosan, tapi semua orang tahu itu bohong. Bahkan polisi yang datang pun terlihat pucat dan ketakutan. Aku tahu, Ayu sudah mulai, dan malamnya, ia mengkiu lagi. Awalnya hanya suara pelan, seperti napas seseorang menempel di belakang telingaku, Raffi. Aku langsung menoleh, tapi tidak ada siapapun. Lampu kamarku tiba-tiba meredup, lalu kembali terang. Aku tahu ia ada di sana, entah di sudut mana, entah di celah ruang mana, tapi ia selalu tahu kapan aku sedang sendirian. Ketika aku menutup jendela untuk kedua kalinya, aku melihat bayangan berdiri tepat di luar kaca. Sosok Ayu, kepalanya sedikit miring, seperti sedang mempelajari wajahku. Matanya gelap, tapi bibirnya tersenyum tipis. Aku tahu itu bukan senyum Ayu yang aku kenal. Itu senyum seseorang yang tidak punya niat baik sama sekali. Ketika aku memalingkan wajah dan kembali menoleh, ia sudah tidak ada. Begitu terus setiap malam. Kadang ia berdiri di pojokan ruang tamu, diam, seperti menunggu aku melihatnya. Kadang ia menatapku dari balik pintu belakang dengan tubuh basah kuyup. Kadang ia muncul di dapur tanpa suara, duduk di kursi, seperti menunggu seseorang untuk makan bersama. Ia semakin sering datang, semakin sering berbicara, semakin sedikit tersisa dari Ayu yang dulu. Suatu malam, ia muncul di kamar tanpa peringatan. Aku sedang duduk di lantai, mencoba menenangkan diri dengan memejamkan mata. Lampu kamar tidak redup, tidak berkedip. Tapi ketika aku membuka mata, Ayu sudah duduk di lantai, hanya 1 meter dariku. Rambut panjangnya menyentuh lantai, menutupi sebagian wajah. Ia menatapku dengan mata hitam bulat, tanpa kelopak, tanpa kedipan. Aku akan membunuh mereka, katanya pelan. Ayu, aku mencoba bicara, tapi suaraku bergetar. Hentikin, kamu gak harus kayak gini. Mereka memanfaatkan aku, katanya tanpa jeda. Mereka tahu ayahku ikut pesugihan. Mereka tahu tumbalnya siapa. Tapi mereka diam. Mereka ikut menikmati uang itu. Mereka mendorong ayahku untuk lanjut. Ia menatapku dengan sorot dingin.
Kalau bukan karena mereka, ayahku nggak akan memilih aku. Aku menggeleng cepat. Ayu, kamu bukan pembunuh. Ayah tersenyum. Senyum yang membuat jantungku semakin kecil. Aku bukan Ayu lagi, Raffi. Ia merayapkan jari-jarinya di lantai. Jarinya terlihat lebih panjang dari biasanya. Kulitnya semakin pucat, hampir tembus pandang. Aku cuma memakai tubuh Ayu untuk menyelesaikan apa yang belum selesai. Deg, aku merasa perutku seperti ditarik ke bawah. Apa? Yang belum selesai. Ia menatapku lama, seolah mempertimbangkan apakah aku pantas mendengar jawabannya atau tidak. Kekayaan yang ayahku dapat, katanya lirih, bukan sekadar uang. Itu bagian dari kontrak, dan setiap orang yang ikut merasakan manfaat dari kontrak itu, ikut terikat. Aku membeku. Semua orang yang pernah meminta bantuan ayahku, semua yang pernah mendorong ayahku melanjutkan pesugihan, semua yang ikut memanfaatkan uangnya. Nafas Ayu terdengar berat, meski ia tidak tampak lelah. Mereka semua harus mati. Ayu, aku maju sedikit, meski tubuhku gemetar. Balas dendam itu nggak akan bikin kamu bebas. Ia mengedip pelan. Tapi bisa bikin aku puas. Ayu, ia memotongku dengan suara rendah yang membuat seluruh rambut di tubuhku berdiri. Raffi, kamu nggak ngerti. Aku udah mati. Yang berdiri di depanmu ini bukan manusia. Aku ditarik ke alamnya. Aku dengar suara-suara di sana. Aku lihat apa yang ayahku lakukan. Aku lihat siapa saja yang terlibat. Dan aku tahu, aku nggak boleh kembali ke dunia sebelum semuanya selesai. Aku lalu bertanya pelan. Termasuk aku. Ayu menatapku lama, sangat lama. Dan untuk pertama kalinya, senyumnya memudar. Bukan karena sedih, tapi seperti bingung. Aku belum tahu, katanya. Kata-kata itu lebih menakutkan daripada ancaman apapun. Ayahku seharusnya menyerahkan kamu, katanya dengan nada datar. Tapi dia batal. Dan karena itu, semua kontraknya kacau. Kakang Wisesa marah besar. Kenapa ayahmu harus menyerahkan aku? Tanyaku dengan suara nyaris tidak terdengar. Ayu memiringkan kepala. Karena kamu sahabatku. Nada suaranya datar. Ada yang bilang, tumbal teman dekat paling kuat. Aku langsung merasa mual. Mereka memanipulasi ayahku, Raffi, orang-orang yang dia percaya. Orang yang seharusnya menjaga keamanan desa. Aku memejamkan mata. Semua percakapan senior kampung, semua bisik-bisik yang dulu kupikir hanya gosip, tiba-tiba masuk akal. Beberapa tokoh kampung memang aneh. Mereka sering datang ke rumah Ayu saat ayahnya mulai kaya mendadak. Mereka bilang ingin bantu, tapi sebenarnya mereka mendorong, bahkan memaksa ayah Ayu mempertahankan ritual itu. Ayu melanjutkan dengan suara seperti gumaman angin. Aku udah lihat mereka. Aku udah tandai satu-satu. Aku melihatnya perlahan berdiri. Kakinya tidak menapak lantai. Iya, sedikit melayang. Sangat sedikit, tapi cukup untuk membuat tubuhku kaku. Aku akan mulai dari yang paling serakah, katanya. Ayu, kamu jangan, Raffi, potongnya. Ora kabeh. Wong pantes urip. Ada yang menjual manusia lain demi kenyamanan sendiri. Ada yang rela melihat anak sendiri mati. Ia memandangku dengan mata hitam pekatnya. Aku cuma mengambil kembali apa yang sudah mereka ambil dariku. Aku berdiri, hampir tanpa sadar. Kalau kamu terus begini, kamu gak akan pernah bebas. Ia tertawa kecil. Aku gak butuh bebas, Ayu. Aku butuh mereka mati. Aku terdiam total. Tidak ada kata-kata yang bisa keluar dari mulutku. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Katanya. Tiba-tiba, saat aku kembali ke kampung, tidak ada satupun orang yang mencariku. Mereka pura-pura peduli. Mereka ikut melayat ayahku. Mereka bilang menyesal. Tapi mereka lupa. Merekalah yang menyuruh ayahku menyerahkan aku. Nada bicaranya berubah menjadi dingin. Mereka pikir aku sudah hilang, sudah mati, sudah jadi bagian dari sungai tua itu. Ia mengangkat kepalanya sedikit. Tapi aku kembali, bukan untuk hidup, tapi untuk membuat mereka merasakan apa yang aku rasakan. Ayu melangkah menuju pintu kamarku. Ketika ia membuka pintu, lampu kamar berkedip 2 kali, lalu padam setengah detik sebelum menyala lagi. Ia berhenti di ambang pintu. Menoleh sedikit, Raffi, katanya pelan. Kalau kamu lihat aku nanti di luar, jangan panggil aku. Kenapa? Ayu tersenyum tipis. Karena kalau kamu memanggil aku akan datang. Lalu ia menambahkan dengan bahasa Jawa yang membuat bulu kudukku berdiri. Lan yen aku teka, aku ora bakal balik diu. Ia melangkah keluar kamar. Tubuhnya membaur dengan kegelapan lorong. Ketika aku mengejarnya, ia sudah tidak ada. Namun dari halaman rumah,
Aku mendengar suara perempuan tertawa pelan, dan suara laki-laki berteriak ketakutan, diikuti bunyi tubuh jatuh mengenai tanah. Aku tahu, balas dendam Ayu baru saja dimulai. Sejak malam, Ayu atau sesuatu yang memakai wajahnya mengatakan bahwa ia bukan lagi manusia. Pikiranku tidak pernah tenang. Setiap langkahku terasa diawasi, setiap napas seperti dihitung. Aku tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Bahkan suara daun jatuh pun membuatku tersentak. Bukan cuma karena Ayu berubah, tapi karena aku tahu balas dendamnya baru awal. Dan semua itu menyeretku ke sebuah rahasia yang selama ini tersembunyi di bawah meja makan rumahku sendiri. Hari itu, aku memberanikan diri masuk ke rumah lama Ayu. Sudah 3 minggu rumah itu tidak berpenghuni. Tidak ada yang mau mendekat karena dianggap rumah dalan gaib setelah ayahnya mati dengan cara aneh. Jendelanya pecah sebagian. Pintunya menganga seperti mulut besar yang ingin menelan siapa saja yang berani masuk. Aku menelan ludah dan melangkah masuk. Bau apek mencuat, campuran debu, hujan, dan entah apa yang membusuk. Lantai kayu berderit di bawah kakiku. Aku langsung menuju kamar Ayu, tempat di mana aku terakhir kali berbicara dengannya sebelum ia kembali. Dalam bentuk lain, kamar itu masih sama. Poster penyanyi favoritnya, boneka kecil di rak, dan sprei merah muda yang sekarang pudar seperti hilang nyawanya. Tapi di pojokan, ada sesuatu yang tidak kupahami. Sebuah kotak kayu tua, ditutup kain hitam yang dililit tali merah. Aku mengenali benda itu. Kotak sesaji biasanya dipakai untuk ritual-ritual kuno. Hanya kotak ini mengeluarkan aroma kayu manis bercampur amis darah. Aku mencoba membuka kotak itu. Terkunci, namun di bawahnya, aku menemukan sebuah map usang yang dilempar begitu saja. Di dalamnya ada kartis-kartis lusuh, foto ritual, dan daftar nama. Aku kira itu hanya data keluarga Ayu. Tapi ketika aku membuka lembar ketiga, aku terpaku. Nama pertama yang kulihat, Bramasto Wiryo. Nama ayahku. Tanganku langsung berkeringat. Rasanya seperti ada palu besar menghantam dadaku dari dalam. Aku bacai lagi dengan lebih teliti. Ada tanda tangan ayahku. Tanda tangan yang sangat kukenal. Tanda tangan yang sering kulihat saat ia menandatangani laporan. Sekolahku dulu, aku menggeser kertas lain. Di halaman berikutnya tertulis, kesepakatan ritual tahun kedua. Tumbal akan dikirim dari keluarga Bramasto bila syarat tidak terpenuhi. Perutku seperti dijungkir balikkan. Ayahku, pesugihan, dan kemungkinan tumbalnya adalah akut. Tidak mungkin. Ayahku memang keras, tapi ia bukan orang jahat. Ia selalu bekerja keras. Pulang malam karena mencari rezeki. Ia sering mengatakan padaku, Raffi, rezeki itu yo kudu halal. Neko remesti anak Raffi, rezeki itu harus halal. Kelak pasti ada akibatnya. Kalimat yang kini terasa seperti ironi pahit. Aku menutup map itu sepat-sepat dan memeluk lutut. Kepalaku terasa penuh. Apa selama ini keluargaku hidup dari uang pesugihan? Apa semua yang kupakai, semua makanan yang kumakan, berasal dari perjanjian dengan makhluk gaib? Langkah kaki terdengar di belakangku. Pelan, sangat pelan, seperti seseorang menyeret kakinya di atas lantai. Berdebu, aku menoleh cepat. Ayu, atau makhluk yang menggunakan kulitnya, rambutnya lebih panjang daripada terakhir kali. Kulihat, basah, menetes, menghitam di ujung-ujungnya, seolah ia baru keluar dari lubang tanah yang penuh air. Matanya tidak lagi hanya gelap, tapi semburat merah samar berputar di dalam irisnya. Mulutnya sedikit robek di sisi kanan, seakan pernah dipaksa tersenyum terlalu lebar. Aku tahu kamu bakal nemuin itu, katanya pelan. Suara Ayu, tapi ada gema lain di belakangnya. Suara laki-laki berat, seperti seseorang menggeram di ruang kosong. Aku berdiri dengan tubuh gemetar. Map itu terjatuh dari tanganku. Aku nggak tahu apa-apa, kataku terbata. Ayu mendekat, sangat dekat. Wajahnya hanya berjarak sejengkal dari wajahku, dan kulitnya seperti tidak berpori lagi. Lebih mirip lilin cair yang membeku. Raffi, katanya sambil menyentuh bahuku, kamu harus tahu semuanya, supaya kamu paham kenapa aku kembali. Aku mundur, tapi punggungku menabrak meja kecil di belakangku. Kamu kembali karena ingin balas dendam kan? Kamu ingin membunuh semua anggota pesugihan itu. Ayu menatapku tajam. Kamu pikir aku cuma balas dendam? Ia menggeleng pelan. Enggak, aku kembali karena aku masih punya janji yang belum selesai. Aku menelan ludah. Janji. Ayu tersenyum kecil. Senyum yang membuat tengkuku kaku karena saking dinginnya. Janji dengan Wisesa. Aku merasa darahku berhenti mengalir. Ada semacam tekanan di dadaku, seolah udara di ruangan itu menghilang. Wisesa butuh tubuh baru. Lanjut Ayu, tubuh yang masih hidup. Masamu masih kuat. Dan
Ia menatapku dari atas ke bawah. Dia pilih kamu. Aku benar-benar tercekat. Apa maksud? Ayu mendekatkan wajahnya. Napasnya dingin, berbau tanah basah dan bunga kenanga mati. Kamu itu tumbal cadangan. Ayahmu dulu hampir gagal memenuhi syarat tahun ketiga. Dan Kakang Wisesa kasih satu kesempatan. Jika suatu hari ritual terputus, tumbal terakhir harus dari keluarga pesugihan yang tersisa. Aku semakin tidak mengerti. Aku keluarga pesugihan? Tapi ayahku sudah berhenti. Dia hidup normal. Ayu tersenyum pahit. Pesugihan gak pernah benar-benar berhenti, Raffi. Angin dingin berhembus tiba-tiba. Jendela rumah Ayu terbuka sendiri, membuat map-map dan kertas ritual beterbangan. Kemudian Ayu melanjutkan dengan suara lebih pelan, semacam bisikan. Dan sekarang, pesugihan itu terputus. Ayahku mati, orang-orang sebelum dia mati. Anggota-anggota lain mati. Tinggal keluargamu. Aku mundur lagi. Tetapi Ayu seperti melayang mengikutiku tanpa menggerakkan kakinya. Dan kamu, ia mengangkat tanganku dengan jemarinya yang dingin, adalah satu-satunya jalan agar Wisesa tetap hidup. Aku hampir menangis ketakutan. Tinggi. Tapi kenapa kamu membantunya? Bukannya kamu mau balas dendam? Bukannya kamu dibunuh pesugihan itu? Ayu tiba-tiba tertawa-tawa kecil namun sangat menusuk, seperti kuku menggores kaca. Aku sudah balas dendam, Raffi. Orang-orang yang terlibat pesugihan itu sudah merasakan akibatnya. Aku memikirkan dua warga yang mati hangus dari dalam. Ayah Ayu yang tubuhnya mengering. Orang-orang yang hilang tanpa kabar. Ya Tuhan, semua itu ulah Ayu. Tidak, Ayu sudah bukan Ayu. Ia menghentikan tawanya dan menatapku lekat-lekat. Sekarang giliranku memenuhi bagian perjanjian. Aku menggeleng cepat. Tidak, aku tidak mau. Aku bukan bagian dari pesugihan itu. Aku tidak mau mati. Ayu memiringkan kepala. Tapi darahmu sudah ditulis di perjanjian itu sejak lama. Aku mundur. Namun Ayu bergerak lebih cepat. Tangannya mencengkeram pergelangan tanganku kuat sekali. Dinginnya menusuk tulang. Aku mencoba melepaskan. Tapi ia seperti tidak memiliki batas kekuatan. Di telingaku, ia berbisik Nekwis digelaki Wisesa. Ora iso yul, Raffi. Kalau sudah dicari Wisesa, tidak bisa lari, Raffi. Aku menggigil. Kata-kata itu seperti kutukan. Aku meronta. Tidak, Ayu. Hentikan. Kamu masih manusia. Kamu masih Ayu, temanku. Ayu menatapku lama. Lalu matanya berkaca-kaca, sebesar ujung jarum. Tapi nyata. Aku pengen balik dari manusia, Raffi. Aku ingin kembali jadi manusia, Raffi. Untuk pertama kalinya, suaranya terdengar seperti Ayu yang dulu. Aku pengen pulang, pengen hidup normal. Dadaku terasa sesak, tapi kamu bisa. Kamu bisa berhenti. Kamu bisa melawan Wisesa. Ia menggeleng pelan. Tapi aku wes di bagian. Tapi aku sudah jadi bagiannya. Tanpa peringatan, lampu kamar Ayu pecah serempak. Ruangan berubah gelap, hanya disinari kilat yang menyambar dari luar. Ayu mendekatkan bibirnya ke telingaku. Kamu tidak bisa lari, Raffi. Dia sudah menandai kamu sejak kamu kecil. Apa ayahmu pernah hampir gagal di tahun kedua? Dan dia pernah menyerahkan sesuatu. Apa yang dia serahkan? Ayu mengangkat tanganku dan menggulung lengan bajuku di sana. Ada sebuah garis hitam tipis, melingkar seperti angka. 8 kecil. Aku tidak pernah memperhatikannya, karena kupikir itu bekas luka masa kecil. Tanda tumbal. Kata Ayu. Ditorehkan saat kamu berumur 3 tahun, duniaku runtuh. Ayahmu sudah memilih kamu sejak dulu, Raffi. Aku ingin muntah, ingin pingsan, ingin menghilang saja dari dunia ini. Ayu mendekat lagi, dan dengan suara yang bukan lagi suaranya, ia berkata, sekarang, waktumu hampir tiba. Kilas-kilat terakhir menyambar, dan saat gelap menelan ruangan, aku mendengar langkah seseorang lain lebih berat, lebih dalam mendekat dari belakang Ayu. Langkah yang bukan milik manusia, langkah yang membuat lantai kayu bergetar. Aku gak sendirian datang ke sini, Raffi. Itu kalimat terakhir yang kudengar. Sebelum sesuatu mulai memanggil namaku dari kegelapan, malam itu, aku tidak benar-benar berlari, aku lebih tepatnya terhuyung-huyung. Seperti orang yang baru saja kehilangan separuh jiwanya. Napasku sesak, langkahku tidak stabil, dan dunia rasanya seperti bergerak lebih cepat daripada tubuhku mampu mengikuti. Setiap kali aku menoleh ke belakang, bayangan Ayu terlihat semakin dekat. Padahal langkahnya pelan, sangat pelan seperti ia hanya berjalan santai. Tapi entah bagaimana, jarak antara kami mengecil dalam sekejap. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar berlari atau hanya merangkak dalam ketakutan. Yang aku tahu, hawa dingin di belakangku semakin kuat, seolah malam menyesuaikan suhu untuk menyambut sesuatu yang bukan dari dunia manusia.
Dan di antara desah napasku dan detak jantung yang hampir meledak, aku mendengarnya. Raffi, suara itu lembut, terlalu lembut. Suara yang dulu membuatku tenang, kini membuat lututku hampir patah. Aku menutup telinga dengan kedua tangan, tapi suara itu tetap jelas, seolah berasal dari dalam tulangku. Raffi, aku ngerti, kowe ana ing ngendi. Raffi, aku tahu kamu di mana. Aku menggigil. Bahasa Jawa pelan itu menusuk lebih dalam dari pisau. Aku tidak berhenti, meski kakiku hampir terpeleset berkali-kali. Aku terus berlari menuju pinggir, kampung tempat rumah-rumah kosong ditinggalkan. Sejak puluhan tahun lalu karena tanahnya rawan longsor. Rumah itu rumah gubuk bekas milik keluarga tua yang sudah pindah. Kota menjadi satu-satunya tempat yang terpikir. Kusam, reyot, berdebu, dan sebagian atapnya hampir runtuh. Tapi malam itu terasa seperti benteng terakhirku. Aku mendorong pintunya keras-keras, masuk, lalu menutupnya sekuat tenaga. Nafasku terputus-putus. Di dalam gelap yang pekat, hanya ada suara tubuhku yang kurus menggigil dan suara detak jantungku yang tidak beraturan. Tanganku meroba-roba dinding mencari saklar lampu, tapi listrik rumah itu mati sejak bertahun-tahun. Satu-satunya cahaya datang dari celah-celah papan dinding ketika kilat menyambar di tengah rumah. Aku menjatuhkan tubuhku ke lantai kayu yang dingin dan lembab. Baru saat itu aku sadar, aku masih menggenggam katitan-katitan milik ayah Ayu yang tadi kubawa kabur. Lembarannya sudah kusut karena keringat dan hujan, tapi tulisan-tulisannya masih bisa terbaca. Aku menyalakan senter kecil dari ponselku, meski baterainya sudah tinggal 9%. Semoga cukup. Lalu aku membaca halaman yang selama ini mengubah hidupku. Tumbal yang dipilih harus memiliki ikatan batin paling kuat dengan tumbal sebelumnya. Awalnya, aku tidak mengerti. Tapi ketika aku membaca ulang kalimat itu sambil mengingat masa kecilku, tiba-tiba semuanya klik. Aku dan Ayu memang sudah kenal sejak kecil. Kami lebih dekat dari teman bermain lainnya. Kami sering duduk di tepi sungai sambil melempar batu kecil. Sering tidur siang bareng di balai bambu belakang rumah neneknya. Dan sering berbagi cerita rahasia. Ayu selalu bilang kalau ia suka dekat-dekat aku. Bahkan saat aku sudah lupa, satu hal tiba-tiba muncul di ingatanku suatu hari ketika kami berumur sekitar 10 tahun. Ayu tiba-tiba bilang, "Vi, aku suka sama kamu. Jangan tinggalin aku ya." Aku ingat aku hanya tertawa karena aku pikir itu candaan anak kecil. Aku tidak memberikan jawaban apapun. Dan sekarang, ucapan itu kembali menghantuiku. Aku bodoh, gumamku sambil memegangi kepala. Senter ponselku berkedip, baterainya semakin lemah. Tiba-tiba ada suara ketukan dari luar rumah. Tok pelan, tapi berat tok. Aku menahan napas. Mungkin itu hanya ranting jatuh, pikirku. Meski pikiranku sendiri tidak percaya. Ketukan itu terdengar terlalu teratur tok. Tok-tok. Ketukan ketiga membuat punggungku membeku. Aku berdiri perlahan. Tanganku gemetar. Aku berjalan menuju jendela samping dan mengintip dari celah kecil. Hanya gelap dan hujan. Tapi saat kilat menyambar, Ayu berdiri di sana. Wajahnya pucat berubah menjadi keabu-abuan. Rambutnya menutupi sebagian besar wajah. Tapi matanya terlihat jelas dua lubang gelap dengan garis merah tipis berputar di dalamnya. Kulit tubuhnya mulai retak-retak seperti tanah kering yang dihimpit panas. Dan dari retakan itu muncul cahaya merah samar, seperti bara api yang diselimuti daging manusia. Raffi, suara itu tidak datang dari mulutnya. Suara itu datang dari seluruh tubuhnya. Aku terpaku. Keringat dinginku mengalir tanpa bisa kutahan. Aku berlari menjauhi jendela dan bersembunyi di balik lemari kayu tua yang hampir lapuk. Tok, tok, tok. Pintu rumah bergetar. "Vi, bukakno, aku kedinginan." "Raffi, bukakan, aku kedinginan." Bahasa Jawa lembut itu membuat air mataku mengalir. Suara itu terlalu mirip Ayu yang dulu. Ayu yang hangat. Ayu yang ceria. Ayu yang selalu menemani masa kecilku, tapi aku tahu itu bukan dia. Aku menutup mulutku rapat-rapat. Napasku kutahan sampai terasa sakit di dada. Pintu itu perlahan terbuka sendiri, meskipun tidak ada tangan yang menyentuhnya. Angin dingin menerobos masuk, membawa aroma tanah basah bercampur bau anyir darah kering. "Aku ngerti kowe ana ing enjero. Aku tahu kamu ada di dalam." Langkahnya terdengar. 1, 2, 3, lalu berhenti tepat di depan lemari tempatku bersembunyi. Aku menggigil hebat. Tanganku menutup mulut, tapi suaraku tetap ingin keluar. Jantungku berdetak begitu keras sampai aku yakin Ayu bisa mendengarnya. Kemudian, sunyi, senyap. Tidak ada suara sama sekali. Beberapa detik yang terasa, seperti jam panjang. Lalu tiba-tiba sesuatu menggores lemari dari luar. Krit, krit. Suara kuku panjang menggesek kayu. "Aku wes ngenteni kowe suwe. Raffi, aku sudah menunggu kamu lama, Raffi."
Aku tidak tahan. Aku memejamkan mata, siap mati, tapi tepat saat itu, pintu rumah gubuk itu terbuka keras seperti dihantam sesuatu dari luar. Aku membuka mata spontan, dan terdengar suara laki-laki berteriak, "Raffi!" Itu suara ayahku. Sebelum aku sempat bergerak, ayahku sudah berlari masuk membawa botol kecil, berisi cairan kuning keruh yang berbau sangat menyengat bahkan dari jarak beberapa meter. Ia memercikan cairan itu ke arah Ayu. Tetesan pertama, Ayu menjerit keras jeritan yang menusuk gendang telinga. Tubuhnya langsung mengeluarkan asap tebal seperti tubuhnya disiram air mendidih. Tetesan kedua, kulit Ayu yang retak semakin mengelupas, dan cahaya merah dari dalam tubuhnya meredup, seperti bara yang hampir padam. Titson ketiga Ayu memundurkan badan. Tubuhnya bergeliat seperti ular. Mulutnya terbuka sangat lebar sampai robek ke pipi. Suara itu bukan suara manusia. Ruangan bergetar, debu beterbangan, udara mencekik. "Away!" teriak ayahku lagi sambil mengusapkan cairan itu ke tanah. Ayu berteriak sekali lagi, lalu hilang. Tubuhnya meledak menjadi serpihan abu hitam penuh kilau merah kecil. Melayang di udara sebelum hilang disapu angin. Ayahku langsung berlari ke arahnya dan memelukku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat ayahku menangis sekeras itu. "Maafkan ayah, Vi. Maafkan ayah." Suaranya bergetar. "Semua ini salah ayah. Salah aku." Air mataku mengalir tak terbendung. "Pak, kenapa?" Suaraku patah-patah. Ayahku terisak. Ayah dulu bodoh. Ayah kira pesugihan itu cuma ritual. Ayah kira tidak akan ada dampaknya kalau ayah berhenti. Ayah kira." Suaranya pecah lagi. Tumbalnya tidak akan pernah diambil. Aku menggenggam bajunya dan menangis seperti anak kecil. Semua emosi yang kupendam keluar dalam satu tarikan napas panjang. Ayah memelukku erat-erat, sekali seolah takut aku akan lenyap begitu saja. Untuk sesaat, semuanya hening. Tapi lalu, di tengah keheningan itu, ada sesuatu. Bisikan halus. Angin berhembus perlahan menyentuh telingaku, padahal semua pintu tertutup, dan bisikan itu berkata, "Aku belum selesai, Raffi. Seluruh bulu kuduku berdiri, aku bakal balik. Aku akan kembali." Bisikan itu begitu dekat, seperti berasal dari dalam tubuhku sendiri. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Ayahku masih memelukku, tidak menyadari apa yang baru saja ku dengar, tapi Hacu tahu Ayu tidak hilang. Ia hanya tercerai, bukan musnah. Dan sesuatu, entah jiwanya, atau sesuatu yang lebih gelap, masih berkeliaran di antara dunia hidup dan mati malam itu. Aku sadar satu hal yang tidak pernah ingin ku sadari: cerita ini belum berakhir, bahkan belum dimulai. Dan aku suka atau tidak sudah menjadi bagian dari perjanjian yang lebih tua daripada usiaku. Sesuatu yang tidak bisa kubatalkan. Sesuatu yang menunggu tubuhku, menunggu jiwaku, menunggu saat Kakang Wisesa bangkit sepenuhnya. Dan ketika angin berhembus sekali lagi melewati tengkukku, membawa aroma tanah basah yang sangat kukenal, aku tahu Ayu masih di luar sana, mengawasi, menunggu, dan dia akan kembali mencariku.